Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi taqwa syadida wa ja'ala atinahu sawabal bala wa ja'ala Indonesia minas sabang ilal muruki wa ja'ala baldatan syadidah baldatan mubarakah baldatan syadidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha waladaha. Subhanallahul azim. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita rahmat, nikmat sehingga kita berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit yang dihiasi dengan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi yang dihiasi dengan laut dan berhala. Tiada siapapun yang bisa mentandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia profesor, doktor, insinyur, juga tak bisa mentandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam ma'assalam, mari kita sambung sadikan kepada Nabi besar kita. Siapakah dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rela melimpahkan jawabnya untuk berperang, yang rela siap jasanya untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam ma'assalam pula, mari kita sanjung sadikan kepada sahabat beliau yang senantiasa rela darahnya menghambur di mana-mana, rela dagingnya runtuh, rela kepalanya pecah, rela lehernya dipotong oleh orang kafir demi mempertegakkan agama Allah, demi mempertegakkan agama Islam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, mari kita sanjung sadikan pula kepada sebaginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya banyak selawat? Karena barang siapa yang banyak berselawat maka akan memberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Kemudian salam ta'zim dan ikhlaman saya muliakan kepada abadi selaku pimpinan Hizbul Islam. Kemudian saya muliakan kepada seluruh tuan-tuan, bukan kepada seluruh santriwan maupun santriwatinya. Kemudian saya muliakan kepada seluruh penhakim yang arif dan bijaksana. Akhirnya seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengingat betapa pentingnya santri-santri kita, pula untuk mengingat betapa pentingnya guru-guru kita membutuhkan istri yang solehah, maka dalam kesempatan ini saya ingin membuka satu tema pidato yang berjudul Istri Solehah Idaman Suaminya. Saya pernah dengar sama teman-temanku apa? Kamu berpidato mengenai ISIS. Aku gak tahu isinya apa.
suaminya. Ma'asyiral muslimin wajib rajul mukminin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan dorongan kita kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan fisik yang masih kuat, pola berjalan masih cepat, pendengaran masih ambulan, wajah indah berkilat, walau banyak jerawat, kau tidak pernah lawan, karena masih ada obat dan toko terdekat. Oleh karena itu pantas bila para suami menikahi dengan seorang wanita yang soleha. Untuk apa? Untuk bisa menjadi keluarga yang lebih baik. Untuk apa? Untuk bisa menjadi kehidupan bahagia dunia maupun akhirat nanti. Sebagaimana Syekh Mustafa Allah ini, seorang penjaga di Mesir berkata, "Inna fil syubhani amri zawjiha wa fi amri haitwa." Sesungguhnya di tangan suamilah urusan istri, dan di kaki suamilah terdapat kehidupan istri. Ma'asyiral muslimin wajib rajul mukminin rahimakumullah. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan si'afan khafu 'alaihim wattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan nisaan. Hai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita dari dirinya. Pula Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita istrinya, dan dari keduanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak perempuan. Hadirin, Imam Hafidz Imam Muddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran lagi menyebutkan bahwa diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jadi hubungan berkenaan dengan seorang orang tua yang menikahi anaknya dengan nikah yang membawa kemudaratan berhidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepadanya agar membuat pernikahannya menjadi ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wajib rajul mukminin rahimakumullah. Pada ayat di atas jelaskan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada suami-suami agar tidak meninggalkan istri-istri yang membuka aurat, yang menampakkan aurat terhadap orang lain, karena tersebut dapat menyebabkan kehilangan kehormatan terhadap keluarga-keluarga yang berbahagia. Apabila istri-istri yang sah ini, dan juga apabila istri-istri akan datang ikut modern, maka bisa dipastikan mereka mudah terhamil dalam gelombang-gelombang bencana kerusakan moral disebabkan oleh pergaulan semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama yang membentangi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat risma pergaulan dan media. Sehingga dalam hal ini memudahkan bagi suami-suami dalam proses kita
lemah ilmu. Yang paling kita takutkan adalah lemah akhlak. Ma'asyiral muslimin wa jumhurul mu'minin rahimakumullah. Di bawah 5 potensi melekat pada suami-suami yang saat ini. Apabila 5 potensi ini melekat pada suami-suami yang akan datang, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelapor keluarga, melainkan virus keluarga, penghambat keluarga, bahkan penghancur keluarga. Padahal hadirin, sejarah telah membuktikan siapa muslim-muslim yang bersahabat merasa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan oleh organisasi kepemudaan seperti Persatuan Soviet, Trigodarko, Sumistan Tempo. Bahkan kita mulai beromong, siapakah dia? Dia tokoh pemuda Ismail. Bahkan saya ngomong dari The Grand Old Man, Islam bukan Allah Stogreber. Bahkan saya ngomong dari The Fooding Leader, pendiri, penggerak yang mampu merebutkan kebahagiaan rumah tangga. Ma'asyiral muslimin wa jumhurul mu'minin rahimakumullah. Sejarah tersebut mengenalkan kita selaku suami-suami yang beristri yang saat ini, selaku suami-suami yang beristri akan datang, agar memiliki semangat semakin tinggi serta bertanggung jawab terhadap keluarga, nusa, bangsa, dan anak-anak yang dikawal saat ini. Sebab subhanallah wiridullah, pemuda-pemuda hari ini jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Itulah pemimpin rumah tangga yang memimpin anaknya, yang memimpin keluarganya, juga memimpin tersebut istrinya. Itulah kalau kita beristri, maka jangan lupa kita berikan istri soleha di depan suaminya. Seperti Al-Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menikah dengan seorang wanita yang bertaat kepada Rasulullah. Beliau pernah nikah dengan seorang wanita yang bertakwa kepada Allah. Kalau Rasulullah pernah menikah dengan seorang wanita yang mempercayainya. Siapakah dia? Al-Fatihah binti Khuwailid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabda Rasulullah? Allah tidak akan menggantiku wanita yang lebih baik daripadanya. Ia beriman kepadaku di saat orang-orang yang dusta kepadaku. Ia mempercayaiku di saat orang-orang lain ingkar kepadaku. Ia bantuku dengan hartanya yang banyak di saat orang-orang lain tidak menolongku. Maka Allah karuniakan kepadaku, kata Rasulullah, seorang putra dari Allah Khadijah, sedangkan wanita-wanita lain tidak. Mari kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu wa dinahum huda. Kami kisahkan kepada Muhammad bahwasanya mereka lah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambahkan doa mereka berhenti. Ma'asyiral muslimin wa jumhurul mu'minin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatul Tafasir memberi syarah terhadap ayat tersebut. Berredaksi, nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarul 'alaika 'ala sidqin bila ziyadatin wala naqsan. Kisahkan kepada Muhammad
berita aneh bagi mereka perjalanan dengan benar dari Allah juga tidak dikurangi sedikit pun. Demikian itu merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya apa? Isi beritanya menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Ashabul Kahfi. Seorang pemuda tersebut yang berisi soleha, pula suaminya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat kita gelar istri soleha di dalam suaminya. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi suami-suami yang beristri soleha, agar rumah tangganya, keluarganya bahagia dunia maupun akhirat. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda yang beriman, teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda gagah, pintar membela akidah, pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Betul? Mereka lebih baik mati di belakang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, mari kita suami yang berisi soleha, mari kita yang remaja yang sebagai suami, mari kita singkirkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja dan bekerja. Masyarul muslimin wa jumhurul mu'minin rahimahumullah. Dari mulai tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya jika pilih diaplikasikan oleh remaja yang statusnya suami yang berisi soleha, maka Allah akan menjamin keberkahan atas keluarganya, maka Allah akan menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zuhdan At-Tafsir bil Fathul Qadir menjelaskan, i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Itulah kalau kita berkeluarga, maka kita bekerja sama bersama istri kita walau tak sama kerja. Oleh sebab itu, setidaknya ada 5 Allah yang kita kerjakan di dalam keluarga, yakni Allah rasa agar imam melekat, Allah rasil agar itu meningkat, Allah raga agar barang sehat, Allah kinerja agar produksi meningkat, Allah usaha agar ekonomi kuat. Jika mau 5 potensi meningkat pada suami-suami yang beristri soleha, maka suami dapat melanjutkan pekerjaan dan meraih prestasi di luar pada masa yang akan datang. Mari kita sebagai suami buka mata, buka telinga, lihatlah mana istri yang layak bagi kita. Buka mata, buka telinga, lihatlah mana istri yang taat kepada kita. Yang sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.